Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku, shaimin dan shaimat dimanapun berada, alhamdulillah, sebagai manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih agamanya Islam, hari ini sebuah kekuatan bagi kita adalah ukhuwah Islamiyah. Namun kadang kita tidak sadar ukhuwah Islamiyah kita ini bisa diobok-obok hanya karena pengaruh dunia sebelaka. Antara lain harta. Saudara-saudaraku dimanapun berada, antara abang dengan adik, paman dengan ponakan bisa bertengkar hanya gara-gara harta. Terutama harta yang dimaksud adalah harta warisan. Maka Al-Quran menjelaskan kepada kita, kulu mimma halalan thayyibah. Makanlah apa-apa yang bersumber dari yang halal. Di antara sumber yang haram, selain memang bendanya haram, sumbernya haram, ada juga kategori haram yang lain. Pertama, memakan harta yang bukan haknya dengan cara merampok, dengan cara mencuri, dengan cara korupsi. Yang kedua, memakan harta dengan cara mengambil hak warisan orang lain. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekilas tentang masalah warisan. Salah satu di antara ilmu yang pertama diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari permukaan bumi ini adalah masalah pembagian harta warisan. Di dalam Islam ada yang namanya ilmu faraid. Tapi ini belakangan ditinggalkan oleh manusia, terutama umat Islam sendiri yang fobia terhadap hukum Islam. Maka saudara-saudaraku, saya mengajak kepada kita semua, ayo kembali kepada Al-Quran dan Hadis, kepada para ijma' ulama kita dan qiyas. Untuk apa? Terkhusus dalam masalah warisan, kita mesti bisa menengahi saudara-saudara kita yang hari ini menjadi khilafiyah, berbeda pendapat dalam masalah warisan. Maka mari sama-sama kita kembalikan bahwa ukhuwah itu jauh lebih utama daripada harta. Harta bisa dicari, tapi kekeluargaan mungkin tidak mudah kita dapati. Bagilah harta sesuai dengan ilmu faraid. Keutuhan rumah tangga, keutuhan keluarga jauh lebih utama dari hanya sekilas harta yang sebentar mungkin akan kita tinggalkan. Dan tidak sedikit orang yang hancur gara-gara harta berlimpah tapi tidak tahu memanfaatkannya. Maka saudara-saudaraku, dimanapun berada, shaimin dan shaimat, bagilah harta. Andai kata kita khawatir membagi harta tersebut dalam kategori warisan, maka paling tidak kita dahulukan dengan cara hibah. Bagaimana yang dimaksud dengan hibah? Membagi harta ketika yang memiliki harta masih hidup. Maka warisan adalah harta dibagi ketika yang memiliki harta sudah meninggal dunia. Ada tradisi di kalangan kita, umat Islam yang berada di Indonesia Timur ini, bahwa pertama, harta menjadi tabu ketika dibicarakan saat yang memiliki harta masih berada di tempat atau di tempat mereka dalam keadaan duka cita. Maka saudara-saudaraku, maka taklah salah kalau kita berbicara masalah harta ketika jenazah masih ada di situ. Lalu kadang-kadang ditunda-tunda sampai bertahun-tahun, pada akhirnya timbul masalah. Si abang dengan si adik rebut-rebutan harta, paman dan ponakan berselisih paham tentang harta. Maka saudara-saudaraku, saya mengajak kepada kita semua, mari sekali lagi kembalilah kepada Al-Quran, Hadis, ijma' dan juga kiasnya para ulama. Bagaimana cara membagi harta warisan? Allah mengingatkan kepada kita, bizzakari mislu hadzil unsayain. Bagian harta untuk satu orang anak laki-laki seumpama dua orang anak perempuan. Ini dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sama-sama kita berdoa, semoga puasa kita tahun ini, ibadah amal kita semua tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ahmad Fuad Sinaga mengucapkan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi